Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kematian-Mu bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Yesus.
nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Saat hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ibadah di dalam Jumat Agung, di mana seluruh dunia merayakan kematian Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Di balik kematian ada suatu hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, atas kasih anugerah, penyertaan-Mu, dan kuasa-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, berkati kami. Biarlah hari ini Tuhan, di mana hari Jumat Agung, kami memperingati akan kematian Yesus, akan pengorbanan-Mu Bapa buat kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pengorbanan-Mu yang nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, mengucap syukur kami akan belajar, buka setiap hati kami, biarlah firman-Mu yang kami pelajari hari ini boleh membawa hidup kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya tak terbatas buat saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, tidak melihat status, tidak melihat kehidupan saudara, latar belakang saudara, tetapi Yesus mengasihi saudara adalah kasih yang sempurna, kasih agape, kasih tanpa syarat. Saudara mengasihi Tuhan ataupun tidak, Yesus tetap mengasihi saudara. Saudara setia kepada Tuhan, Yesus tetap mengasihi saudara. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Seluruh dunia memperingatinya. Seluruh umat manusia tahu bahwa hari ini adalah hari kematian Yesus Kristus, memperingati yang namanya hari kematian. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk orang-orang yang mereka orang kaya, orang miskin, tetapi Yesus mati di kayu salib untuk semuanya. Tidak melihat status saudara, tidak melihat siapa saudara, tidak melihat seberapa banyak dosa saudara, tetapi Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap kehidupan saudara dari keterikatan dosa. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang di mana bahwa di dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-56, saya akan membacakan. Beginilah firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah bangkit, Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yesus mati di kayu salib.
Yesus merelakan dirinya disiksa, dicambuk, dianiaya, diinjak, diolok, diludahi. Bahkan dia mengeluarkan darah yang bercucuran. Itu semua karena setiap perilaku tingkah laku kita yang seharusnya Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi karena perbuatan saudara dan saya, dia harus mati di kayu salib. Nah, saudara, kematian Yesus, dunia pun berduka, alam pun berduka. Kenapa? Karena alam tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang dia rela mati di kayu salib, yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tetapi dia berani menanggung semuanya itu karena supaya saudara dan saya kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita tidak binasa. Ayat yang ke-45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya percaya kalau ada keluarga, anak, atau orang yang kita cintai, ketika mereka mengalami rasa sakit, mengalami aniaya, pasti kita juga ikut merasa duka. Sama seperti yang dialami oleh alam pada saat itu. Alam pun berduka, seluruh daerah itu sampai jam 3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Yang kata lain bahwa alam pun ikut berduka melihat betapa Yesus menanggung sengsara, menanggung penderitaan karena kehidupan kita. Karena dosa-dosa kita yang ia harus tanggung supaya kita tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara gue dikasih Tuhan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara gue dikasih Tuhan, kalau kita akan ditinggalkan dengan orang yang kita cintai, atau mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, oleh orang yang kita cintai, kita yang ditinggalkan. Pasti kita merasa bahwa aku merasa sendiri. Aku merasa tidak ada teman. Karena selama ini dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dia yang memberikan penghiburan kepadaku, dia yang menolong kehidupanku, dia yang mencukupkan kehidupanku. Maka kita akan merasa yang namanya tidak ada pertolongan dan tidak ada perhatian. Sama seperti yang dialami oleh Yesus pada waktu itu ketika dia mengalami kesengsaraan di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Biarlah ini terjadi hanya kepada Yesus saja. Jangan kepada saudara. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Yesus. Ditinggalkan oleh Tuhan. Ditinggalkan oleh Bapa. Cukup Yesus yang ditinggalkan oleh Bapanya. Kita jangan. Tapi biarlah kita terus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi kembali kepada saudara dan saya. Minggu lalu saya sampaikan tentang pilihan. Yesus sudah mati di kayu salib. Sekarang pilihannya dalam kehidupan saudara. Ada di tangan saudara. Apakah kita memilih hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan, karena Yesus sudah mati di kayu salib, menguduskan kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara memilih untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara yang dikasih Tuhan, di balik kematian Yesus,
ada satu pemulihan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pemulihannya apa? Sudah tidak ada batasan lagi antara manusia dengan Tuhan. Manusia langsung bisa connect dengan Tuhan. Kalau dulu ada perantara-perantara, para imam, para nabi-nabi. Tetapi lewat kematian Yesus, sudah tidak ada batasan lagi. Siapapun saudara, bisa koneksi dengan Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Di balik kematian Yesus, ada pemulihan yang dahsyat, yang luar biasa. Sudah tidak ada batasan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, hari-hari ini, adakah saudara langsung bisa connecting dengan Tuhan? Connect dengan Tuhan? Apakah kita perlu perantara dengan hamba Tuhan, pendeta, majelis, atau penginjil? Apakah kita punya hubungan intim dengan Tuhan, langsung bisa koneksi? Kita bisa dengar suara Tuhan? Sudah tidak ada batasan lagi. Kalau zaman dulu ada batasan. Orang-orang tertentu yang dapat mendengarkan suara Tuhan. Mulai dari kematian Yesus, sudah tidak ada batasan lagi. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dapat mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya untuk mendengarkan firman Tuhan? Banyak baca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, berdoa dan berpuasa. Sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah lewat kematian Yesus, hidup saudara dan saya mengalami pemulihan. Saya percaya, kalau hidup kita mengalami pemulihan dengan Tuhan, secara otomatis hidup kita mengalami pemulihan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Keluarga kita dipulihkan. Hubungan kita dengan jemaat dipulihkan. Hubungan kita dengan hamba Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dengan keluarga saudara dipulihkan. Untuk apa saudara tidak mengalami pemulihan dalam keluarga rumah tangga? Yesus sudah mati di kayu salib. Sia-sia Yesus mati di kayu salib kalau saudara tidak mengalami pemulihan kepada keluarga dalam pernikahan, pemulihan buat anak, pemulihan buat orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita semuanya bisa koneksi dengan Tuhan. Dulu ada batasan. Dulu orang-orang tertentu yang bisa koneksi dengan Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Dengan darahnya menebus hidup saudara dari dosa. Mengangkat saudara keluar dari dosa. Membawa keluar saudara dari keterikatan kuasa kegelapan. Yang mengikat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah hidup kita mengalami hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya secara otomatis kalau hidup kita dipulihkan kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Secara otomatis kita pun juga akan mengalami pemulihan hubungan kita dengan sesama. Saudara jangan pernah berkata, hidupku sudah dipulihkan oleh Tuhan, hubunganku dengan Tuhan. Tetapi hubungan saudara dengan keluarga, saudara dengan pendeta, saudara dengan hamba Tuhan, saudara dengan teman, sekerja, saudara dengan suami dengan istri. Kalau saudara tidak mengalami pemulihan, untuk apa Yesus mati kayu salib? Saya dapat mewahyuani bahwa kematian Yesus tidak ada batasan lagi. Semuanya bisa koneksi dengan Tuhan. Di balik kematian Yesus ada pemulihan terjadi yang luar biasa. Hubungan saudara dan saya kepada Tuhan semuanya mengalami pemulihan. Tuhan Yesus berkati, biarlah di hari kematian Yesus ini hidup saudara mengalami pemulihan. Bukan hanya sekedar hubungan kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan lewat kematian Yesus, lewat darah Yesus. Tetapi semuanya yang ada di sekitar kita harus juga mengalami pemulihan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan dan kasih setia-Mu. Hamba-Mu saya menyampaikan isi hati-Mu.
Bapak, saat hari ini hamba berdoa buat setiap umatmu yang menyaksikan program ini. Bapak, dalam nama Yesus, biarlah di hari raya Jumat Agung ini Bapak, kami memperingati hari kematian-Mu. Engkau mati di kayu salib untuk menebus segala kehidupan kami dari keterikatan dosa. Kami bebas dari dosa karena salib-Mu. Kami bebas dari dosa karena darah-Mu. Kami bebas dari dosa karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu yang tanpa syarat itu. Terima kasih berkat pemerintahan bangsa Indonesia. Mulai dari presiden, para menteri wakil, bahkan sampai ke pemerintahan daerah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia dipulihkan, mengalami keberkatan Tuhan. Saat hari ini, berdoa dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semuanya. Mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong, diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Selamat menyambut hari Paskah. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah di hari Paskah ini saudara mengalami pemulihan, khususnya hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan, dan hubungan saudara dengan sesama dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.